Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Quran sekalian, di sesi yang ketiga ini kita akan kembali lagi belajar kata Rob. Kalau kita lihat terjemahan Al-Quran, silakan buat para sahabat Quran dibuka Al-Qurannya, kemudian kita lihat terjemahan di dalam Al-Quran. Rob diterjemahkan sebagai Tuhan. Ada juga yang menerjemahkan sebagai Tuan. Nah, konsekuensinya adalah ketika ada Rob, ada Tuan, ada Master, kemudian pasti akan ada hamba. Itu kan konsepnya. Jadi, kalau kita lihat secara konsep, ada Tuan, ada hamba. Dan hadiah terbesar seorang hamba, itu adalah sebuah kemerdekaan. Freedom. Karena kalau misalnya hamba, pasti identiknya dengan apa? Identiknya dengan sebuah perintah, sebuah aturan kepada seorang hamba dari masternya, dari tuannya ini. Dan kadang-kadang hak dari hamba ini diambil oleh tuannya. Kemudian orang pada prinsipnya ingin merdeka. Orang hidup ingin tidak diperintah oleh orang lain. Nah, pengennya kan freedom. Kemudian akhirnya apa? Kita lihat dalam prakteknya. Kadang seseorang itu tidak suka kepada, katakanlah, gurunya. Kenapa? Gurunya suka memberikan perintah. Kadang juga orang tidak suka sama bosnya, karena bosnya suka memerintah. Jadi, pada prinsipnya adalah orang tidak pengen diperintah. Termasuk misalnya diminta untuk bayar pajak. Pengennya nggak bayar pajak, pengennya freedom, pengennya adalah kebebasan. Kemudian berikutnya, orang pengen membebaskan dari perintah-perintah itu. Akhirnya apa? Mengambil cuti, kemudian liburan. Ketika liburan, tidak pengen diperintah. Dia merasa free ketika saat liburan. Kemudian contoh yang lain, misalnya konsep kaitannya dengan freedom. Kalau kita lihat, membandingkan antara Indonesia dengan Amerika misalnya. Kalau di Amerika, kita melihat, wah di sana bebas ya kalau sekolah. Nggak pakai seragam, kemudian duduk juga bisa bebas. Ketika misalnya disuruh jawab, dia tidak mau menjawab, dia minta kepada gurunya yang lain saja, dia bisa mengatakan itu di Amerika. Kalau di Indonesia, harus sopan. Duduknya, bajunya juga harus dikedalamin, tidak boleh ditaruh luar. Cara menjawab pertanyaan juga harus sopan, harus santun. Nah, kalau kita lihat, wah di Amerika berarti konsepnya adalah bebas, asik dong. Karena tidak ada aturan di situ, bebas. Baju bebas, dan segala macamnya. Pertanyaannya, apakah benar-benar bebas? Tidak. Ketika misalnya sudah mendefinisikan kebebasan, ternyata ada aturannya juga. Contohnya misal gini, katakanlah ada orang Indonesia kemudian datang ke Amerika, di sekolah Amerika, kemudian dia pakai baju sopan, dimasukkan ke dalam, celananya panjang. Kira-kira dianggap aneh nggak? Tentu dianggap aneh. Kenapa? Tidak sesuai dengan culture di sana. Artinya apa? Poinnya adalah yang dinamakan kebebasan tetap aja ada aturannya, ada culture yang dibangun. Jadi kalau beda dengan komunitas ini, maka dianggap aneh, tidak sesuai dengan culture di sana, tidak bisa diterima. Jadi dalam hidup sebenarnya tidak ada yang benar-benar bebas, tidak ada yang benar-benar freedom, pasti ada aturannya. Katakanlah yang benar-benar freedom, tetap ada aturannya. Nah, dalam hidup, kita benar-benar bebas nggak? Tidak. Ada culture di situ. Kalau kita hidup di Indonesia, kita ada culture-nya. Kadang dalam hidup kita juga kita menjadi hamba dari fashion. Kalau fashionnya beda dengan orang lain, kita akan dianggap aneh. Benar nggak? Jadi misalnya orang, katakanlah yang common misalnya ke pantai, ya bajunya adalah baju pantai. Kalau orang ke pantai dengan baju komplit, dianggap aneh nggak? Dianggap aneh. Di situ kayak membuat sebuah aturan. Gitu. Jadi, kadang orang itu menjadi hamba dari culture. Berarti harus tunduk dengan culture. Ada orang yang dia menjadi hamba dari fashion. Dia harus stylish dan segala macamnya.
Kadang ada orang yang menjadi hamba uang, hamba produk, hamba dari pekerjaan. Bisa terjadi nggak? Bisa terjadi. Kalau kita lihat contoh yang tadi misalnya di Amerika gitu ya, kelihatannya benar-benar bebas di Amerika. Tapi sesungguhnya dia menjadi hamba, mengikuti sebuah aturan culture yang dibangun tentang konsep freedom. Jadi, ketika lulus sekolah misalnya, ketika kita lulus sekolah, kita berpikir bahwa kita akan memperoleh kebebasan. Pernah nggak para sahabat Quran berpikir, kalau saya selesai dari sekolah, saya bebas. Kemudian masuk perguruan tinggi, wah asik, lebih bebas, bajunya juga boleh bebas, boleh pakai kaos, pakai sepatu yang tidak harus warna hitam, kayaknya asik deh. Kemudian ternyata setelah kita kuliah, ternyata ada aturannya, ada aturan mainnya di dalam kampus. Kemudian akhirnya kita, waduh tetap aja ya harus belajar, harus mengerjakan tugas. Kalau kerja kayaknya lebih asik deh, lebih bebas, nggak perlu ada tugas dari dosen dan segala macam. Kemudian akhirnya kita bekerja, ternyata ada aturan lagi di dunia pekerjaan kita. Jadi kita pengen bebas dari sebuah tempat atau komunitas, ternyata kita masuk, ada aturan lagi. Jadi tidak ada yang benar-benar bebas. Ada aturan yang dimiliki setiap culture atau sebuah komunitas tertentu. Kadang kita juga merasa tertekan karena tekanan sosial. Kita juga merasa tertekan karena tekanan ekonomi. Jadi karena ini ada aturan-aturannya. Jadi sesungguhnya kita itu kelihatannya mengejar kebebasan, tapi sebenarnya kita tidak pernah bebas dari menjadi hamba tertentu, hamba sesuatu. Dan kita kadang menjadi hambanya dunia. Nah, Rob di sini, kita balik lagi ke Rob. Kita kan pengen kebebasan. Kalau kita bermaster kepada Allah gitu loh, berarti kita akan menjadi hamba kepada hambanya Allah dong. Berarti kita akan terkungkung juga dong. Kalau kita menjadi hambanya Allah, maka kita akan happy, akan senang menjadi hambanya Allah, dan kita akan terbebas menjadi hambanya dunia. Karena kita menjadi hambanya Allah. Jadi kalau misalnya kita stressful misalnya dalam kuliah, dalam pekerjaan misalnya, ketika kita sholat gitu loh, ketika ada bos kita atau dosen kita nelpon ketika kita sholat, maka kita akan abaikan. Kita menjadi hambanya Allah, dan ketika kita sholat, kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan kebebasan. Kita menjadi hamba, tapi kita merasa bebas, dan kita merasa tenang. Itu yang membedakan. Tapi kalau kita menjadi hambanya dunia, maka kita akan stressful. Wah, orang lain lebih sukses ya, lebih punya rumah mewah, lebih punya mobil mewah, punya gadget yang terkini, kita akan stres tuh. Tapi ketika kita menjadi hambanya Allah, hati kita akan tenang. Dan kita akan bebas dari penghambaan terhadap dunia. Maka segala puji, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan terima kasih untuk Tuhan semesta alam. Jadi kita mengakui bahwa kita menjadi hambanya Allah, dan kita membebaskan diri kita dari perbudakan dari dunia. Jadi kita bukan budaknya fashion. Kadang ada orang yang stres karena masalah fashionnya tidak sesuai dengan yang lain. Kalau kita lihat anak-anak muda misalnya, kalau dia nggak punya account sosmed tertentu, dia stres tuh. Karena berbeda dengan komunitasnya. Ketika menjadi hambanya Allah, dia tidak perlu stres. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah inspirasi kepada kita. Kita menjadi hambanya Allah, bukan hambanya dunia. Dan ketika kita menjadi hambanya Allah, kita membebaskan diri kita. Kita akan memperoleh ketenangan, dan apapun yang Allah perintahkan kepada kita, sesungguhnya itu adalah kebaikan buat diri kita. Bukan Allah mengambil keuntungan dari kita. Berbeda ketika misalnya di dunia. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.